Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat Hari Paskah. Selamat memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari penuh dengan kemenangan. Mari beribadah bersama-sama dengan kami. Persiapkan dirimu dimanapun engkau berada. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup melawat kehidupan saudara. Mari datang dengan sungguh-sungguh dengan segenap hatimu. Beribadah kepada Tuhan hari ini. Memperingati kemenangan yang Yesus sudah kerjakan buat kehidupan kita. Mari bersama-sama persiapkan diri. Kita akan masuk dalam ibadah pada hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Saya percaya saat ini kita mengalami kemenangan demi kemenangan sebab Tuhan kita sudah bangkit dan menyatakan kemenangan atas hidup kita. Mari beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya setiap kita mengalami kerinduan yang besar untuk mengalami lawatan Tuhan yang lebih lagi. Maka dari itu saja jemaat Tuhan, mari persiapkan diri, kita siapkan hati kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang luar biasa yang tidak henti-hentinya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami memperingati hari kebangkitan-Mu. Kami percaya bahwa kemenangan demi kemenangan sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan kerendahan hati kami datang di kaki-Mu, ingin memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Raja di atas segala raja, Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Bertata di atas pujian kami Tuhan. Dan kami percaya lawatan Tuhan dinyatakan atas kami jemaat-jemaat Tuhan yang sedang beribadah saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas karya yang sempurna yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebaikan demi kebaikan yang kami alami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika sampai hari ini kami masih bisa berdiri sampai untuk memuji Engkau, itu semua karena kebaikan, itu semua karena belas kasih-Mu. Dan kemuliaan-Mu, iman besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di bawah altar-Mu Tuhan, memuji menyembah. Sujud di depan tahta-Mu. Kami taklukkan setiap jiwa kami Tuhan untuk meninggikan Engkau. Dan seluruh hidupku, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Sebab tidak satu pun yang luput dari karya-Mu itu. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Sebab bagimu segala pujian Tuhan. Bagimu segala pujian. Bagimu setiap hormat dan kemuliaan. Mari dengan segenap hati sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkobar bagimu. Mari sama-sama serukan namanya, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di altar-Mu Tuhan, meninggikan Kau Raja di atas segala raja, Raja yang bangkit dan menyatakan kemenangan atas setiap kami. Di depan tahta-Mu, dan seluruh hidupku, tangan-Mu penuh
tidak satu pun yang luput dari karya-Mu yang ajaib Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari dengan segenap hati bersama-sama kita katakan, Engkau Tuhan setinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. maka jiwa kami memuji-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami yang kami bawa kepadamu, sebab hanya Kau yang layak terima segala yang terbaik. Sujud di depan tahta-Mu, Kami taklukkan jiwa kami Tuhan. taklukkan seluruh hidupku. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan Tuhan atas segala pujian kami. Tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Sebab tiada satu pun yang luput dari karya-Mu yang mulia Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Sebab bagimu setiap kemuliaan kami. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari angkat kedua tanganmu, dengan segenap hati sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. maka jiwa Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan kami tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, Berkorban bagiku. Maka jiwa kami memuji-Mu Tuhan. maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari bawa korban syukurmu di hadapan. Mari beri pengagungan bagi namanya yang besar. Bagi Raja di atas segala raja. Raja yang duduk di tahta dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Raja yang menyatakan kemenangan atas setiap kehidupan kita. Mari sembah bagi kami. Mari muliakan namanya. Mari agungkan namanya bagi kami. Selamanya Dia yang layak terima yang terbaik. Yesus Kristus Tuhan, nama yang berkuasa atas kehidupan. Terima kasih. Kami sembah. Kami terima kebebasan. Kami terima pemulihan. Kami terima kesempatan. Oh, semua karya kebangkitan, semua karya kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan yang Maha Hadir. Kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menghalangi karya-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun saat ini Tuhan, dunia sedang tidak berpihak pada kami. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang selalu menyatakan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Kami tahu Tuhan, bahwa sangat sempurna karya-Mu bagi kami. Maka dari itu Tuhan, dengan segala keterbatasan kami datang, sujud menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Sekalipun dengan suasana beribadah yang berbeda, tapi kami percaya Tuhan, itu bukan menjadi satu penghalang untuk kami bisa menerima kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Berkarya lebih lagi Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sempurna karya-Mu. Terima kasih. Kami merasakan jamahan-Mu yang besar yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan yang Maha Hadir. Kami mau memuliakan Engkau lebih lagi. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi. Sebab Engkau Tuhan yang selalu setia menemani kami Tuhan. Berjalan selangkah demi selangkah untuk mencapai kemenangan kami. Terima kasih Yesus.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Lebih dalam lagi, sama-sama kita katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama kita katakan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi katakan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari angkat kedua tanganmu dengan segenap hati. Sama-sama kita katakan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang layak diagungkan, Engkau Tuhan yang layak dimuliakan. Kini tiba saatnya Tuhan kami bersorak buat Engkau, yang bersorak sama-sama katakan amin. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi
lagi. Haleluya. Sebab kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau bangkit bagi setiap kami. Kau memberikan kemenangan-Mu. Kau memberikan kebebasan-Mu bagi setiap kami. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita untuk Tuhan kita yang menang. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhan
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya dalam-Mu Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sungguh-sungguh katakan, ku yakin Kau hadir. Kami yakin Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau ada di hati kami Yesus. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami terima kemenangan-Mu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Shalom, selamat Paskah, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara yang kami cintai, engkau sangat diberkati. Biarlah hari kemenangan ini menjadi hari yang luar biasa. Mari kita akan buka hati untuk terima firman, sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur hari ini kami memperingati hari kebangkitan-Mu. Engkau telah bangkit, Engkau telah menang, Engkau memberkati kami, membenarkan kami, dan menjadikan kami orang-orang yang sangat diberkati. Tuhan, berfirmanlah, kami buka hati buat Engkau, Roh Kudus pengurapan terbaik, sampaikan isi hati-Mu,
pesan-Mu bagi umat-Mu, bagi kami semua, terutama dalam situasi kami menghadapi COVID Tuhan. Tapi kami percaya punya Tuhan Yesus yang lebih dari pemenang, yang telah bangkit dan pasti mengalahkan setiap tantangan hidup kami, dan kami sebagai anak-Mu akan menjadi orang pemenang dan mengalahkan setiap tantangan dengan pertolongan dan anugerah Tuhan Yesus terbaik. Kami buka hati buat Engkau, berfirmanlah Roh Kudus, sampaikan kebenaran-Mu. Hamba-Mu tidak punya apa-apa, biar pengurapan yang terbaik turun, menyampaikan isi hati-Mu dan kekuatan buat kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan tentang 3 kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang terpenting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang aku terima juga, bahwa Kristus telah mati ganti dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini hal yang terpenting adalah kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah hal yang sangat ditentang oleh dunia. Karena firman Tuhan beritahu kita, kebangkitan Yesus itu terlalu penting. Karena jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita dan kita masih hidup dalam dosa kita. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Bahwa kita kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka semua kita hidup dalam kesia-siaan. Iman kita sia-sia, dosa kita hidup dalam dosa. Tetapi sesungguhnya Yesus bangkit. Banyak cara dunia ingin menghalangi kebangkitan Yesus. Banyak sekali yang mereka lakukan. Itu apa? Mereka memberikan dusta agama Yahudi pada waktu Yesus bangkit. Mereka membayar para prajurit, katakan Yesus tidak bangkit, tetapi dicuri mayatnya oleh murid-muridnya. Kemudian sehari-hari terakhir ini juga ada beberapa buku yang menceritakan bahwa Yesus tidak bangkit. Bahkan menceritakan bahwa Yesus itu kawin dengan Maria Magdalena, punya keturunan. Salah satu bukunya adalah The Da Vinci Code, The Lost Tomb of Jesus. Di situ, saudara boleh lihat, saudara ada memberitahu bahwa ada keturunan Yesus dan ditemukan kerangka-kerangkanya, tulang belulang mereka. Tapi sesungguhnya ini satu tipuan dari kuasa gelapan yang ingin memberitahu kita dan menipu gereja bahwa menipu kita bahwa Yesus tidak bangkit. Sesungguhnya Yesus itu bangkit. Dan saudara lihat, firman Tuhan beritahu kita dalam 1 Korintus 15 bahwa Yesus menyatakan dirinya kepada lebih dari 500 orang selama lebih dari 40 hari. Memang Tuhan sengaja untuk berada 40 hari di bumi untuk menampakkan diri kepada anak-anaknya, murid-muridnya, untuk menjadi saksi kepada dunia bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Kemudian para murid-muridnya, saudara lihat, mati syahid. Petrus disalib dan kepala dibawa. Matius mati terbunuh. Thomas yang tidak mau percaya Yesus kalau belum memasukkan tangannya di jari Yesus. Itu juga mati di India karena Injil. Kenapa mereka mau mati buat Yesus? Karena mereka tahu dengan pasti Yesus telah bangkit dan mereka mengalami kemenangan, mereka melihat mujizat dan mereka mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Tidak mungkin ada orang yang mau mati bagi hal-hal yang bohong. Kalau mereka tahu itu Yesus tidak bangkit, tidak mungkin mereka mau mati bagi Yesus. Tapi karena mereka tahu dengan pasti Yesus sudah bangkit, dan itu mungkin suatu hal yang sangat prinsip dan sangat penting bahwa Yesus telah bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu juga membuktikan bahwa dia adalah anak Elohim yang Maha Kuasa. Roma 4 ayat 20 berkata, Roma 1 ya, ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Elohim yang berkuasa, Yesus
Kristus Tuhan kita. Jadi sudah lihat, kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa dia adalah anak Elohim, anak Tuhan pencipta semesta alam. Dikatakan dalam firman Tuhan yang lain bahwa dia adalah gambar wujud Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan yang menopang semesta alam ini dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Di dalam Yesus diciptakan segala yang di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Dan itu Yesus adalah Tuhan, dan itu dibuktikan dengan kebangkitannya. Yesus harus percaya kepada kebangkitan Yesus, karena bagi kita anak Tuhan, percaya kebangkitan Yesus itu membuat kita terima anugerah. Sudah lihat dalam Roma 4:24, dikatakan Roma 4:24, Tuhan berkata, melainkan juga diperhitungkan bagi kita karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Sudah lihat, ini berkata tentang Abraham. Jadi ayat sebelumnya berkata ayat 23, Abraham dibenarkan Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Dan itu bukan hanya untuk Abraham, tapi untuk juga bagi kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, percaya apa? Di sini katakan dengan jelas, sedangkan juga diperhitungkan bagi kita karena kita percaya kepada Yesus yang telah membangkitkan Tuhan dari kematian. Jadi kita percaya kebangkitan Yesus itu membuat kita terima anugerah. Jadi kebangkitan itu Yesus adalah satu anugerah yang terbesar dan yang terpenting. Mari kita lihat satu film tentang kebangkitan Yesus. I need a cup and some wine. What happened? His body. His blood. I am the way, the truth, and the life. No. No, this isn't real. Thomas, stop doubting. And believe. It is you. Because you see me, you believe. Blessed are those who have not seen me, and yet have believed. Saudara, lihat film ini tentang Thomas. Thomas berkata, kalau aku belum mencucukkan jariku di tangan yang berlubang dan di lambungnya, maka aku tidak akan pernah percaya. Tapi waktu Yesus bangkit, Yesus datang secara khusus kepada Thomas. Dan Thomas berkata, mustahil, ini tidak mungkin, ini tidak nyata. Dan sudah lihat di situ. Tetapi nyatanya, Yesus bangkit. Yesus berkata, Thomas, ini aku, lihat tanganku. Yesus mengasihi Thomas, dia memegang kepala Thomas dengan penuh kasih sayang. Dan lihat Thomas, lihat tangan saya yang berlubang ini. Tangan yang telah mati dan bangkit. Dan Yesus berkata, Thomas, engkau lihat aku, engkau percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat aku, tapi percaya bahwa aku bangkit. Hari ini saya percaya saudara, engkau adalah orang yang bahagia. Orang yang diberkati, karena itu engkau akan percaya dengan pasti. Yesusmu dan Yesusku adalah Yesus yang telah mati, yang telah bangkit untuk menjadikan engkau pemenang. Dan untuk menjadikan engkau orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan saudara. Sekarang kita lihat 3 karya kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus itu membuat engkau dan saya menjadi
orang yang benar. Kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah satu kesatuan. Karena tanpa kebangkitan Kristus, dikatakan 1 Korintus 15 ayat 17, maka sia-sialah iman kita dan kita tetap hidup dalam dosa. Tapi firman Tuhan beritahu kita, kebangkitan Yesus itu adalah membuat engkau dibenarkan. Seperti dalam Roma 4 ayat 25 kita baca bersama, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena kesalahan-kesalahan kita dan telah dibangkitkan oleh karena pembenaran kita. Jadi kematian Yesus itu menanggung dosa, tapi kebangkitan Yesus itu mendatangkan kebenaran. Jadi kalau hanya kematian tanpa kebangkitan, maka dikatakan iman sia-sia. Sama dengan kasus yang terjadi dalam Perjanjian Lama dan hukum Taurat. Kalau saudara buka Ibrani 10, saudara akan temukan dikatakan bahwa apa? Ayat 4, sangat mustahil darah lembu jantan, darah kambing domba menghapus dosa. Kenapa? Karena persembahan binatang itu hanya mengampuni sementara dan setiap tahun orang diingatkan akan dosa lagi. Karena kalau orang yang sudah diampuni, itu Tuhan tidak ingin engkau ingat-ingat dosa lagi. Engkau sudah dibenarkan, engkau sudah dilayakkan, dan engkau sudah didamaikan dengan Bapa. Itulah kebenaran yang sejati. Dan diberitahu kita bahwa hanya Yesus yang sanggup membuat kita terima kebenaran. Kita baca firman selanjutnya, Ibrani 10, ayat 10 berkata, inilah kehendak Tuhan, oleh kehendak Tuhan kita telah dikuduskan melalui persembahan tubuh Yesus sekali untuk selama-lamanya. Jadi tubuh Yesuslah, kematian dan kebangkitannya itulah yang akan mengkuduskan engkau, membuat engkau menjadi benar sekali untuk selama-lamanya. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Dan ayat 14 berkata, persembahan Yesus itu adalah persembahan yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Kan sudah jangan pernah takut. Kalau engkau dibenarkan Yesus, maka engkau terima kebenaran yang sempurna. Dan itu berlaku bukan hanya hari ini, hanya 5 tahun, tapi itu selama-lamanya. Dengan kata lain, engkau yang percaya Yesus yang mati dan bangkit, engkau pasti bersama dan Yesus di surga selama-lamanya. Karena itu beri kemuliaan buat Tuhan yang hebat. Begitu dahsyatnya Tuhan, begitu hebatnya Tuhan. Dan Tuhan memberi satu kebenaran lagi tentang 2 Korintus 5 ayat 21, saya berkata demikian, Yesus yang tidak berdosa, dijadikan dosa karena kita, semua dosa kita ditanggung Yesus, supaya dalam Yesus kita menjadi kebenaran Elohim. Saudara tahu, kebenaran manusia itu tidak sempurna. Kebenaran manusia tidak bisa diterima oleh Tuhan, tidak qualified, tidak masuk standar. Tuhan yang maha kudus, maha mulia tidak bisa terima itu. Tuhan butuhkan satu korban yang sempurna seperti dalam Ibrani 10. Karena itu saudara, hanya kebenaran Yesuslah yang bisa membuat engkau layak diterima. Jadi kita ini bukan karena kebenaran kita yang melayakkan kita masuk pada terima Yesus oleh Tuhan. Tapi kebenaran Yesuslah membuat kita benar. Roma berkata satu orang berdosa, Adam, semua orang berdosa. Satu orang benar oleh anugerah Yesus Kristus, semua orang terima kebenaran. Jadi kebenaranmu itu anugerah pemberian, bukan usahamu. Jangan kau berusaha dengan kekuatan saja, engkau pasti gagal. Tapi kalau engkau terima Yesus, percaya Yesus yang mati, Yesus yang bangkit untuk membenarkan engkau, maka engkau terima kebenaran Tuhan. Kebenaran yang membuat engkau benar, kebenaran yang membuat engkau bisa masuk surga, kebenaran yang membuat engkau bisa diberkati, kebenaran yang membuat engkau bisa menerima anugerah dan kebaikan Tuhan. Itu yang disebut dengan kebenaran dari Tuhan yang dikerjakan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu selalu menjadi milik kita anak-anaknya. Saudara lihat satu peristiwa terjadi, satu contoh tentang Daud. Daud suatu ketika dalam kondisi yang sangat terjepit. Dia dipanggil pergi perang dengan Raja Filistin untuk melawan orang Israel. Tetapi dalam persiapan peperangan dia dikembalikan ke kotanya. Tapi dia tidak jadi perang. Kenapa? Karena raja-raja
yang lain tidak suka kepada Raja Daud. Takut Daud berkhianat untuk membunuh raja-raja, sehingga Daud dikembalikan ke kotanya Negeb. Waktu dia pulang ke Negeb, saudara tahu apa yang terjadi? Di Negeb itu diserang musuh. Orang Amalek datang membunuh semua binatang-binatang yang ada, merampas istri anaknya, dan semua dibawa pergi. Anak istri Daud, anak istri pengikutnya juga dibawa pergi dari Negeb. Akhirnya Raja Daud pulang dan pengikutnya sedih, dan dikatakan firman Tuhan, mereka ingin membunuh Raja Daud. Dalam kondisi demikian, Raja Daud tidak punya jalan keluar apa-apa. Dia berdoa, Tuhan tolong saya. Dalam kondisi demikian dia jadikan Tuhan itu penolongnya, dia bangkitkan kepercayaannya. Dia percaya Tuhan ada pembelanya, Tuhan yang membenarkan dia dan memberi kekuatan buat dia. Waktu dia percaya dan percaya, suatu apa terjadi? Tuhan buat mujizat. Tuhan katakan, Daud, maju, jangan putus asa, maju, engkau berperang, kejar musuhmu, dan engkau dapat membebaskan semuanya. Dan terjadi pertolongan Tuhan yang ajaib. Sama, engkau terima kebenaran dalam Yesus Kristus. Engkau jadi orang yang dibenarkan. Karena itu saudara, jangan pernah hidupmu tidak lagi mengandalkan Tuhan. Jangan pernah lagi dengan usahamu sendiri, tapi terus percaya dengan anugerah Tuhan, engkau akan terus mengalami kebenaran Tuhan. Kita lihat poin yang kedua lagi, saudara. Kebangkitan mendatangkan pengharapan. Saudara lihat, hal kedua dikatakan, terpujilah Elohim Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena kemurahannya melimpah telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Hal yang kedua dari kebangkitan Yesus, karyanya adalah membuat hidupmu berpengharapan. Saudara, hidup ini kalau tanpa pengharapan adalah hidup yang paling membosankan, hidup yang menakutkan, hidup yang putus asa, tanpa pengharapan, hidup yang tidak bergairah, dan hidup yang menjengkelkan. Tapi hidup ini akan penuh gairah kalau engkau punya pengharapan, engkau punya kepastian, dan Tuhan memberikan engkau kepastian di dalam Yesus. Dan dikatakan situ bahwa hidup pengharapan itu dalam bahasa aslinya adalah Elpis, bukan Elvis saudara, tapi Elpis saudara. Ya, Elvis itu raja rock and roll, tapi Elpis adalah pengharapan, yang artinya pengharapan yang baik dalam Yesus, di mana ada sukacita, ada keyakinan, ada keselamatan kekal, ada berkat, ada pertolongan. Jadi hidupmu penuh dengan pengharapan, dan ini suatu penting. Manusia hidup tanpa pengharapan itu sangat tidak bahagia. Dan ada seorang berkata, seorang filsafat dari Amerika berkata bahwa manusia dapat hidup 40 hari tanpa makanan, dapat hidup 4 hari tanpa minuman, dapat hidup 8 menit tanpa udara, tapi tidak dapat hidup 1 menit tanpa pengharapan. Jadi sudah lihat, begitu pengharapan hilang, maka orang itu frustasi, tidak bahagia, bahkan bisa bunuh diri. Hari-hari ini banyak anak-anak muda yang mudah bunuh diri, banyak orang yang mudah bunuh diri. Dalam COVID ini saya dengar di media sosial dikatakan ada orang kaya yang keluarganya kena COVID, semuanya pada is dead, pada meninggal, mati. Apa yang terjadi? Kondisi demikian, dia bunuh diri, melompat dari departemen yang tinggi. Kenapa? Karena tidak punya pengharapan. Tapi dengar, Tuhan sudah bangkit ingin memberikan kau hidup yang penuh dengan pengharapan. Sekalipun hari ini engkau punya masalah dengan COVID, engkau punya masalah apapun, Tuhan berkata jangan takut. Aku Tuhan yang Maha Kuasa, aku Tuhan yang memberi kau penolong, yang menyertai engkau selama-lamanya. Dan aku adalah Tuhan yang sanggup merubah yang tidak ada menjadi ada. Aku Tuhan yang El Shaddai yang melakukan mujizat. Pada saat engkau tidak punya jalan, aku Tuhan yang membuka jalan. Pada waktu engkau tidak punya pengharapan, aku Tuhan yang memberi pengharapan. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Kalau engkau disertai Tuhan, apapun terjadi, engkau akan berakhir sebagai pemenang.
Karena Tuhan itu hebat. Contoh yang terjadi waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan membawa mereka ke tepi laut Teberau. Di laut itu mereka didatangi, dikejar oleh tentara Filistin. Mereka begitu takut dan takut. Kenapa? Bayangkan mereka pernah dijajah oleh Mesir 430 tahun. Dan mereka ini semua adalah orang-orang yang sudah menjadi budak yang pikirannya, mindsetnya selalu taat saja dengan dengaran sama raja, sama mandor, sama orang-orang yang memukul mereka. Mereka takutan. Begitu lihat mereka sudah ketakutan. Ketakutan dan ketakutan. Dan orang-orang sangat takut. Tapi Tuhan ingin mengajar mereka bahwa aku Tuhan yang akan memberi engkau hidup yang penuh pengharapan. Dalam masa-masa demikian Tuhan ingin membuktikan, aku Tuhan yang terlalu ajaib, penolongmu, pembelamu, yang memberikan engkau harapan yang pasti. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan sengaja mau mereka ke tepi laut. Dan Tuhan mengizinkan Raja Firaun itu datang menyerang mereka. Waktu mereka melihat Raja Firaun, mereka ketakutan. Mereka trauma, ingat pernah dipukul, disiksa, sampai berkata, Musa, apakah karena tiada kuburan di Mesir, sampai engkau membawa kami keluar ke tempat ini untuk dibunuh oleh Mesir. Mereka begitu takut. Tapi mereka tidak tahu, Tuhanmu sedang punya rancangan yang terbaik. Dia sedang bekerja untuk kebaikanmu, dia sedang merencanakan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu mereka makin dekat, Tuhan dalam malaikat sebagai tiang api berjalan depan orang Israel. Pada siang jadi tiang awan yang melindungi mereka supaya tidak kepanasan. Pada malam tiang api terang dan membuat mereka tidak kedinginan, itu bergerak ke belakang. Firman Tuhan beritahu kita dalam 1 Keluaran 14 bahwa apa? Waktu Tuhan pindah ke belakang, terjadi keajaiban. Sisi tiang awan itu yang menghadap ke orang Mesir itu menjadi kegelapan. Jadi orang Mesir sepanjang malam itu tidak bisa mendekati orang Israel karena gelap. Tetapi di sebelah sisi satunya tiang api itu, sisinya orang Israel itu terjadi terang. Dan orang Israel bisa melihat dengan baik. Tapi orang Mesir tidak bisa, kegelapan. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, Musa belah laut. Tuhan membuat mujizat. Tuhan pakai angin belah laut, laut yang berbahaya. Tuhan jadikan dinding pelindung buat mereka untuk berjalan. Dan orang Israel boleh berjalan di air. Luar biasa. Tuhan buka mujizat yang begitu besar Tuhan rencanakan. Dan tidak cukup itu. Tuhan juga membuat orang Mesir berani masuk ke laut. Tapi tidak bisa sampai. Kenapa? Tuhan membuat roda-roda keretanya. Roda-roda kereta perang itu yang cepat, yang diandalkan mereka. Kuda-kudanya, kehebatan mereka. Senjata pemusnah mereka. Itu rodanya jalan bengkok, miring, asnya bengkok. Ada rem otomatis dari Tuhan. Malaikat bilang, rodamu bengkok sebelah, sana bengkok sini, bengkok sana. Jadi jalannya berantakan, mereka tidak bisa keluar, masuk ke laut, tidak bisa sampai kepada orang Israel. Mungkin hanya 100 meter orang Israel, tapi tidak bisa jalan keretanya. Orang Israel jalan santai saja. Kalau engkau disertai Tuhan, hidupmu pasti ada mujizat pertolongan. Ada pengharapan, jangan takut. Mereka jalan tenang-tenang sampai di ujung dan keluar dari laut itu. Kemudian Musa mengayunkan tongkatnya, laut tutup kembali. Semua musuh yang menakutkan mereka itu mati, is dead. Menjadi apa? Menjadi mayat. Yang kamu takutkan itu tidak perlu ditakutkan kau bersama dengan Yesus. Sesuatu yang tidak mungkin dengan Yesus itu sedang merencanakan sesuatu yang ajaib untuk engkau. COVID ini, masalah ekonomi, apapun, kalau engkau percaya pada Yesus yang telah bangkit, yang akan memberikan engkau hidup yang penuh pengharapan, engkau akan lihat ada masa depan yang baik. Engkau akan lihat ada sukacita, ada mujizat, ada pertolongan dalam masa sukar ini. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, percaya saja pada Yesus. Ada penolong, pengharapan yang pasti. Yang terakhir, yang ketiga, kita lihat kuasa kebangkitan mendatangkan kebangkitan itu mendatangkan kuasa. Jadi yang pertama, pertama ada apa? Kebangkitan mendatangkan kebenaran, engkau dibenarkan. Yang kedua, engkau mau hidup yang punya pengharapan. Yang ketiga, hidupmu penuh dengan kuasa. Saudara tahu, dia pencipta. Dia namanya El Shaddai,
Maha Kuasa. Dia sangat ajaib. Dan saudara lihat firman Tuhan beritahu kita kebangkitan Yesus itu disertai dengan kuasa. Kita baca Kisah 3 ayat 15-16 tentang orang lumpuh yang berada di bait Elohim selalu minta-minta. Orang lumpuh dari kecil itu Tuhan beri mujizat kepada Petrus dan Yohanes. Menyembuhkan mereka. Waktu mereka masuk ke bait Tuhan untuk berdoa, ada yang minta kodong Om Yohanes, Om Pet kasih uang. Kodong minta uang, saudara. Tapi apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes berkata, emas, perak tidak kupunya, dolar dan rupiah tidak kupunya. Tapi apa yang kupunya kuberikan padamu. Dia berkata, di dalam nama Yesus yang telah bangkit itu, engkau sembuh dan berjalan. Dan saudara lihat ayat ini berkata demikian, kamu telah membunuh sumber kehidupan, itu siapa? Yesus. Tapi Yesus telah dibangkitkan Elohim dari kematian. Kami adalah saksi tentang hal ini. Oleh iman dalam nama Yesus, orang ini yang kamu lihat, yang kamu kenal, telah menjadi kuat. Iman dalam nama Yesus itulah yang telah memberikan kesembuhan sempurna kepadanya di hadapan kamu. Jadi saudara lihat, kebangkitan Yesus memberi kuasa kepada Petrus dan Yohanes. Petrus yang penakut, yang menyangkal Yesus 3 kali, di hadapan budak perempuan pun, seorang anak kecil, Petrus malah laki. Nah takut tidak berani. Takut dia. Kenapa? Karena anak kecil berkata ini dia pengikut. Oh bukan. Sampai bersumpah tidak kenal Yesus. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi orang yang sama ini, begitu mengalami kebangkitan Yesus, dia terima Roh Kudus, kuasa turun. Roh Kudus turun pada engkau punya power, engkau punya kuasa. Dan orang ini melakukan mujizat, kesembuhan. Hal yang sama Yesus kerjakan juga buat engkau dan saya. Jangan pernah takut. Kuasa Tuhan yang sama itu akan terjadi buat engkau dan saya. Karena kebangkitannya itu memberikan kau kuasa, kemenangan. Apapun terjadi hari ini jangan takut. Sekali lagi Tuhan pesan, umatku jangan takut. Kebangkitanku itu penuh dengan kuasa. Bukan hanya itu, kita lihat lagi. Kisah 4 ayat 33 berkata, dan dengan kuasa yang besar. Apa itu kuasa besar? Kuasa yang hebat, yang luar biasa. Para rasul itu memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan anugerah yang besar ada pada mereka semua. Jadi saya lihat kuasa besar terjadi kenapa? Kesaksian apa? Kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus itu powerful. Menolong engkau. Kebangkitan Yesus akan memberi engkau kemenangan. Jangan pernah ragu. Dan itu yang terjadi buat setiap kita anak Tuhan. Dan sesungguhnya sudah tahu Tuhan Yesus sendiri berkata, aku berkata padamu siapa yang percaya padaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan ia melakukan yang lebih besar daripada itu. Kenapa? Karena aku pergi kepada Bapa. Apa artinya Yesus pergi kepada Bapa? Artinya Yesus harus mati, bangkit, dan pergi kepada Bapa di surga. Kalau itu sudah terjadi, kebangkitan terjadi, maka engkau dan saya adalah orang-orang yang terima kuasa. Orang-orang yang berkuasa dalam hidup ini. Bukan orang-orang kalah. Tapi bahkan Yesus berkata dalam Roma, engkau dan saya lebih dari pemenang. Amin saudara. Karena itu saudara, mari. Dalam tantangan hidup ini, jangan putus asa, jangan takut. Kebangkitan Yesus itu memberikan engkau jawaban yang pasti. Engkau adalah orang yang dibenarkan. Engkau adalah orang yang hidup dengan harapan yang pasti bersama dengan Tuhan. Dan engkau adalah orang yang terima kuasa untuk meraih kemenangan. Dan sampai akhirnya engkau menjadi orang yang luar biasa diberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba telah selesai. Dan hamba percaya kuasa kebangkitanmu yang dahsyat itu turun bagi semua umatmu dimanapun. Mereka dikuatkan, mereka alami Tuhan kasih karuniamu, dan mereka menjadi orang pemenang, dan menjadi orang-orang yang tidak akan kalah. Dan apapun yang kami hadapi, kami percaya kami akan jadi pemenang. Dan kami percaya kami akan dapat mujizat, karena kebangkitan Yesus ada jaminan buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Amin.
Saudara, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Di hari kebangkitan ini kita mau mengingat apa yang Yesus sudah kerjakan. Sesungguhnya Dia berkata sudah selesai. Dia sudah menanggung setiap dosa. Dia menanggung kutuk. Bahkan Dia menanggung segala sakit penyakit. Tuhan mau supaya engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Engkau dikuduskan, disucikan oleh kuasa tubuh dan darah Yesus. Mari siapkan anggur dan roti perjamuan di tempat saudara masing-masing. Dan kita terima perjamuan kudus pada hari ini dengan iman percaya. Dia Yesus yang sudah memberikan kemenangan yang ajaib buat kehidupan kita. Terima kasih. Mari angkat roti. Kalau saudara setuju dengan statement ini, bersama-sama dengan saya nanti katakan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakit dan kelemahan kita. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang angkat cawan. Angkat tinggi-tinggi sebagai tanda penghormatanmu kepada Yesus. Jikalau saudara setuju dengan statement ini, nanti bersama-sama dengan iman kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk penebusan pengampunan segala dosa, pelanggaran dan kesalahanmu satu kali untuk selama-lamanya. Terima dengan iman, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dimanapun kau berada saat ini, mari angkat ucapan syukurmu. Mari menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab kasih-Nya hebat bagimu. Kasih Yesus memulihkan engkau. Kasih Yesus memberikan kemenangan yang ajaib hari ini atas kehidupanmu. Mari sembah Dia. Haleluya.
percaya anugerah terbesar yang kami terima di dalam kehidupan kami adalah ketika Yesus memindahkan kami dari kebinasaan pada kehidupan yang kekal. Yesus yang memindahkan kami dari neraka pada surga. Kami percaya oleh kuasa-Mu, karya-Mu yang ajaib, karya-Mu yang terbesar. Hari ini kami boleh berkata, kami alami kemenangan yang ajaib. Kami alami kebangkitan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lebih lagi bersama kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sekali lagi bersama-sama dengan segenap hatimu. Katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. sungguh kami merasakan sukacita yang besar hari ini. Sebab ketika kami ada hari ini, kami mengingat apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kami. Engkau telah mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan pada hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu sebagai bukti bahwa Engkau tidak dapat dikalahkan oleh maut. Engkau Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Kami percaya lewat ibadah hari ini, dimanapun kami berada, kami percaya kami juga alami kebangkitan yang ajaib terjadi atas kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan limpahi kehidupan kami dengan segala kebaikan, anugerah kasih, sukacita-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sekalipun dunia hari-hari ini sedang dilanda kesulitan, tetapi kami percaya kami akan tetap bersuka cita oleh karena Yesus yang sudah memberikan kemenangan
dan terus memberikan kemenangan bagi kehidupan kami semua. Pada akhirnya, kami rindu biarlah Tuhan curahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Kami buka tangan kami tengadahkan wajah kami siap terima berkat dari Tuhan. Umat Tuhan, dimanapun kau berada dengan iman, percayalah, biarlah berkat Bapa Yahweh, kasih dan cintanya dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan Meterai Roh Kudus-Nya tercurah atas kehidupanmu saat ini, menuntun, memimpin, menyertai engkau, melimpahi kehidupanmu dengan segala damai sejahtera, sukacita yang besar yang menjadi kekuatanmu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya, diberkati, disertai Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Haleluya. Yeshua HaMashiach, bless you. Terima kasih telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Disampaikan kepada jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini, dapat memberikan persembahan dan perpuluhan secara online melalui rekening Danamon 41733122 41733122. Sertakan juga keterangan persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Have a blessed Sunday. Yeshua HaMashiach bless you.